Perkembangbiakan hewan, ovipar, vivipar, ovovivipar, tunas, diri, fragmentasi. Sebenarnya apa itu semua? Itulah yang akan kita pelajari di pembelajaran kali ini. Assalamualaikum anak SDI. Assalamualaikum anak SDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak SDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang super kreatif dan solih-solihah. Alhamdulillah, hari ini kita belajar kembali, bertemu lagi dengan ibu. Pada pembelajaran kemarin, kalian sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan, baik secara vegetatif maupun secara generatif. Pada pembelajaran kali ini, apa yang kita bahas? Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nantinya kita pelajari dari pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan ibu dengan suasana yang berbeda. Tentunya kalian harus bisa lebih semangat lagi dan lebih giat lagi untuk memperoleh prestasi yang lebih baik. Oke, anak-anak, sebenarnya dalam pembelajaran kali ini apa yang kita bahas? Ada yang tahu atau tidak? Betul. Hari ini kita akan belajar tema 1 muatan pelajaran IPA dengan KD 3.1 dengan KD seperti berikut ini. KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Oke, anak-anak, dalam belajar nanti setelah kalian menyaksikan video penjelasan dari ibu, kalian harus bisa tujuan pembelajaran. Pertama, setelah mengamati video, kalian dapat mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kedua, setelah mengamati video, kalian dapat mengetahui dan mengelompokkan pelestarian tumbuhan dan hewan. Baiklah anak-anak, mari kita simak materi pembahasan di pertemuan berikut ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 dan 3, muatan pelajaran IPA. Tahukah kalian, di subtema 2 kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi 2, perkembangbiakan hewan secara generatif dan juga perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan hewan secara generatif atau kawin itu bisa terjadi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Bisa terjadi karena
Hewan betina yang menghasilkan sel telur bertemu hewan jantan yang menghasilkan sel sperma sehingga terjadi pembuahan, kemudian berkembang menjadi zigot dan akan berkembang lagi menjadi embrio. Berdasarkan caranya, pembuahan pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan internal dan juga pembuahan secara eksternal. Perkembangbiakan secara kawin dikelompokkan menjadi ovipar atau bertelur vivipar dan juga ovovivipar. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar yaitu unggas, ikan, dan juga burung. Vivipar atau melahirkan, contohnya adalah hewan mamalia. Perlu diketahui anak-anak, untuk hewan melahirkan itu juga mempunyai ciri-ciri. Ciri yang pertama mempunyai daun telinga, kemudian induk betina menyusui anaknya. Kemudian ciri yang ketiga, janin memperoleh makanan dari induknya melalui perantara tali pusar atau melalui plasentanya. Ovovivipar bertelur melahirkan, contohnya adalah kadal, ikan hiu, ikan pari, dan juga beberapa jenis ular. Kemudian, bagaimanakah perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Berikut penjelasannya. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah tunas. Tunas merupakan perkembangbiakan yang ditandai dengan munculnya tonjolan yang membesar dari tubuh, atau bisa disebut juga dengan tunas, yang akhirnya terlepas dari tubuh induknya dan akan menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hewan hidra. Contoh yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan yang ditandai jika salah satu bagian tubuh hewan terpotong, maka potongan itu akan menjadi individu baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing planaria atau cacing pipih. Contoh yang ketiga adalah membelah diri. Membelah diri merupakan perkembangbiakan yang terjadi pada hewan bersel satu. Contoh hewan yang berkembang biak secara membelah diri adalah amoeba, paramecium, dan juga virus. Setelah kalian memahami penjelasan video tadi, coba apa yang kalian dapat? Yang pertama, pembuahan. Pembuahan itu dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan di dalam atau internal dan juga pembuahan di luar atau bisa disebut dengan pembuahan eksternal. Kemudian yang selanjutnya, perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi tiga. Apa saja anak-anak? Iya betul, perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Pintar sekali. Itu perkembangbiakan hewan secara kawin.
atau secara generatif. Kalau perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin, apa saja? Hayo. Betul sekali, yaitu tunas. Kemudian secara fragmentasi dan juga secara membelah diri. Baiklah anak-anak, kalau kita sudah tahu tumbuhan dan hewan, agar kelestariannya tetap terjaga, maka tumbuhan dan hewan ini harus ada pelestarian. Bagaimana cara pelestarian tumbuhan dan hewan? Berikut kita simak beberapa penjelasannya. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama melakukan pelestarian in situ atau pelestarian hewan dan tumbuhan sesuai dengan habitat aslinya. Contoh pelestarian yang dilakukan secara in situ: cagar alam, Swaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam. Kemudian, pelestarian yang kedua dilakukan secara ex situ, yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh pelestarian ex situ ada 5, yaitu rehabilitasi, penangkaran, budidaya hewan dan tumbuhan, kebun binatang, dan yang terakhir adalah taman safari. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada akhir video pembelajaran. Ibu harap kalian mampu memahami apa yang sudah disampaikan di dalam video tadi. Anak-anak, untuk tugas akan Ibu kirim melalui grup WA. Oke, seperti itu dulu. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar dan jangan lupa kita tetap berdoa. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.